Selamat malam, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada malam hari ini di ibadah doa malam yang akan kita bangun bersama-sama pada malam hari ini. Kita akan berdoa, namun sebelumnya kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita awali ibadah kita hari ini dengan bersama-sama kita nyanyikan Hitung Jemaat nomor 2. Kita nyanyikan bait yang pertama dan yang keempat. Suci, suci, suci. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Patut kau dipuji seluruh karyamu. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Bacaan pada malam hari ini kita ambil dari Matius 28 ayat 16 sampai 20. Matius 28 ayat 16 sampai 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikianlah sabda firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih yang melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya berikan judul Penyertaan Tuhan di segala zaman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dulu sempat populer jargon yang berbunyi demikian. Piye kabare? Enak zamanku toh? Nah, jargon-jargon ini bisa kita temui di bak-bak truk begitu, di meme-meme media sosial begitu, atau yang lainnya begitu. Benarkah jargon ini ketika kita pahami benar-benar begitu, apakah zaman dahulu itu lebih enak dari zaman sekarang? Mungkin ada yang bilang, iya, ternyata ditelusuri dulu masih muda, masih rekoso, masih kuat kalau cari
uang gitu. Sekarang sudah tua, ya gak enak begitu. Tapi tentu saja tidak demikian begitu. Menurut saya begitu, Bapak Ibu, setiap zaman memiliki kemudahan dan tantangannya sendiri-sendiri. Misalnya saja pada zaman dahulu begitu, ketika seorang yang mau belajar piano begitu, dia sangat sulit untuk belajar musik begitu. Sebagai seorang musisi dia harus sangat sulit begitu. Ketika mau belajar, dia harus mendengarkan musik dari putaran piringan hitam. Sementara piringan hitam itu sangat mahal harganya. Sehingga kalau sang musisi ini mau belajar musik begitu, dia cuma mendengarkan radio. Lah, kalau radio kan tidak bisa diputar ulang. Sehingga ada tantangan tersendiri begitu. Nah, jadi tentu saja ini memiliki tantangan yang sangat susah begitu pada zaman dahulu. Kalau sekarang gampang sekali melalui handphone begitu, tanpa guru les, bisa lewat HP dan lain sebagainya. Nah, kita yang hidup di zaman modern saat hari ini patut bersyukur. Kenapa? Untuk belajar sesuatu itu gampang sekali dan sangat murah. Tinggal buka YouTube saja. Tinggal di aplikasi YouTube itu kita mau cari apa begitu, sudah bisa. Seperti saya misalnya, saya edit video ini juga baru belajar begitu. Belajarnya dari mana? Dari YouTube. Tidak ada yang mengajari. Bagaimana dulu orang ketika belajar videografi ini harus kuliah bertahun-tahun begitu, saya yang amatir bisa. Murah, mudah juga. Kita bisa belajar semuanya. Namun apakah berarti zaman sekarang ini lebih mudah dan enak dibandingkan zaman dahulu? Tentu saja juga tidak demikian, Bapak Ibu. Akses untuk belajar begitu mudah, tapi itu juga membuat bahwa persaingan menjadi semakin ketat, sehingga semua orang yang punya kesempatan untuk belajar dengan mudah itu juga banyak begitu. Jika kemampuan kita hanya rata-rata saja, tentu kita akan mudah sekali dalam tanda kutip tergilas atau tenggelam dan sama sekali tidak terlihat. Dengan kata lain, kita harus menjadi di atas rata-rata di tengah persaingan yang ketat ini. Kalau Bapak Ibu punya usaha kuliner misalnya saja, usahanya hanya begitu-begitu saja, ya disalib dengan yang lain, tidak mau berubah, tidak mau mengupgrade diri dan lain sebagainya, tentu saja akan kalah dengan yang lain yang mau berusaha, yang mau belajar, karena sumber informasi, sumber pembelajaran sangat mudah dan sangat murah untuk didapatkan. Bukankah hal-hal yang seperti ini merupakan tantangan juga yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Menurut saya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak perlu membandingkan zaman dahulu, zaman sekarang, sebab setiap zamannya memiliki tantangan masing-masing. Namun, yang menjadi kabar baiknya adalah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap zaman Tuhan hadir dan memberikan penyertaan bagi umatnya. Bukan hanya pada zaman dahulu Tuhan menyertai, memberkati umatnya, tapi zaman sekarang pun Tuhan hadir dan memberkati umatnya. Tidak hanya zaman sekarang pun Bapak Ibu, tetapi dikatakan di ayat 20, bahkan sampai akhir zaman Tuhan akan menyertai umatnya. Janji Tuhan ini tidak seharusnya membuat kita gentar ketika kita harus menghadapi tantangan-tantangan zaman yang kita hadapi saat hari ini. Apa yang menjadi tantangan kita hari ini? Mungkin kesulitan ekonomi, kesulitan apapun juga. Kita ingat janji Tuhan ini, bahwa Tuhan hadir menyertai kehidupan kita,
bahkan zaman dahulu, zaman sekarang, bahkan nanti sampai akhir zaman. Bersama Tuhan, kita akan menghadapi semua tantangan. Memang mungkin ada kalanya kita jatuh, tetapi kita ingat bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada di sepanjang zaman. Bersama Tuhan, kita akan dimampukan untuk melaksanakan, untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, jika pada malam hari ini kami diberikan kesempatan kembali untuk membangun ibadah doa malam bersama-sama dengan seluruh warga jemaat GKJW Madiun. Biarlah hal ini ya Tuhan menjadikan kami semakin erat dengan Engkau. Kami memahami apa yang menjadi maksud-Mu, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami di segala zaman, seperti firman Tuhan yang telah kami baca dan kami dengarkan. Tanamkanlah firman-Mu ini di dalam hati kami, sehingga setiap tantangan-tantangan yang kami hadapi tidak menjadikan kami mudah putus asa, tetapi tetap kami berpengharapan kepadamu. Kami berdoa bagi seluruh warga jemaat-Mu ya Tuhan di GKJW Jemaat Madiun ini. Tuhan yang memberkati satu persatu, keluarga demi keluarga. Tuhan yang senantiasa menyertai, memberikan hikmat kebijaksanaan, bahkan berkat-berkat secara jasmani maupun rohani. Bagi saudara-saudara kami yang saat hari ini dalam keadaan sakit ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang menyertai mereka, memberikan mereka kesembuhan, sehingga mereka dapat kembali pulih dan dapat menjalankan segala aktivitasnya dengan baik. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang menghadapi pergumulan tantangan imannya. Biarlah mereka tetap berfokus kepadamu, tetap berpengharapan kepadamu ya Allah. Mereka tidak gampang menyerah, tetapi tetap mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi gereja kami di tempat ini. Biarlah gereja kami ini dapat mandiri dan menjadi berkat bagi sekitar kami. Tuhan, kami berdoa menyerahkan seluruh pelayan-pelayan-Mu di tempat ini, mulai Bapak Pendeta, Penatua Diaken, pengurus, blok, pepantan, beserta seluruh keluarganya. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati mereka, memberikan kesabaran, memberikan kekuatan di dalam menata layani jemaat-Mu di tempat. Tuhan, program-program kegiatan yang akan kami lakukan di gereja kami, kiranya Tuhan Kau yang memberkati. Jika esok minggu kami akan bersama-sama merayakan Hari Raya Unduh-Unduh, kiranya Tuhan juga memberkati seluruh warga jemaat yang dengan rela hati mempersembahkan harta kekayaannya untuk kemuliaan nama-Mu. Tetapi terlebih dari itu ya Tuhan, biarlah warga jemaat boleh dengan tulus hati mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami di tengah situasi pandemi COVID ini ya Tuhan, dan di tengah pergumulan-pergumulan perpolitikan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemangku kebijakan mereka boleh secara bijaksana memimpin bangsa kami dan memimpin dengan takut akan Tuhan. Terkhusus kami berdoa untuk kota kami Madiun ini ya Tuhan. Berkatilah Bapak Wali Kota di dalam menata kota kami ini. Tuhan berikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah kesejahteraan kota kami ini menjadi bagian kami juga. Kami pun juga turut untuk mendoakan kota kami. Biarlah kota kami ini dapat sejahtera, sehingga seluruh rakyatnya dapat merasakan kasih-Mu di dalam kehidupannya. Tuhan, kami pun juga berdoa untuk anak-anak kami dalam masa pendidikannya secara online ini. Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan. Biarlah semua proses pembelajaran ini, baik mereka yang saat ini sedang menghadapi ujian-ujian Tuhan,
Kiranya Tuhan sendiri yang tetap memberkati mereka. Ini Tuhan yang menjadi doa-doa kami. Masih banyak doa-doa yang hendak kami ucapkan kepadamu, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau Allah yang memahami, mengetahui setiap hati umat-Mu. Seluruh doa dan ucapan syukur kami ini kami aturkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah yang bersama-sama kita bangun pada malam hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang telah ikut ambil bagian dalam doa malam pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tetap andalkan Tuhan dalam kehidupan kita sampai bertemu di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.